Halo kawan pajak, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu. Jangan lupa di masa pandemi selalu terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Oke, kembali lagi bersama saya Alfian. Pada kali ini kita akan berdiskusi tentang SPT tahunan. Bersama saya Alfian dan sudah bersama kita di sini narasumber Ihsan dari seksi penyuluhan KPP pertama Jayapura. Oke kawan pajak semuanya, nggak terasa ya tahun 2020 sudah berakhir. Sekarang sudah menginjak tahun yang baru 2021. Semoga semakin lebih baik, kondisi pandemi semakin mereda. Gimana kabarnya Mas Ihsan? Alhamdulillah baik, tapi saya nggak setuju nih Mas kalau Masnya bilang kita diskusi, karena di sini kan kita mau ngobrol, mau kita sampaikan ke teman-teman kawan pajak semua. Ya intinya sekarang udah 2021 nih, kita ucapkan dulu selamat tahun baru buat teman-teman pajak, kawan pajak. Sudah 2021, nah kita udah punya kewajiban. Kewajibannya apa? Yaitu lapor SPT. Buat siapa? Itu siapa yang wajib lapor. Nah ini kita mau sampaikan buat teman-teman yang kerja sebagai ASN, sebagai pegawai di BUMN atau di pegawai swasta, untuk segera melaporkan SPT tahunan, karena lebih awal lebih baik. Lebih awal lebih nyaman juga Mas ya pastinya. Oke, lebih awal lebih baik dan lebih awal lebih nyaman. Oke teman-teman, tadi sudah dibahas, kita sudah memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan, ya, yang intinya melaporkan penghasilan di tahun 2020 Mas ya. Ya betul. Itu kewajibannya untuk semua atau gimana sih Mas, kewajibannya pada siapa saja sih Mas pelaporan SPT tahunan ini? Oke, jadi dari awal kan jadi gini, kita mulai dari awal dulu nih. Ya. Ketika kita mendaftar sebagai wajib pajak, ketika mendaftar untuk memiliki NPWP dan sudah mendapatkan NPWP, sudah diterima dikasih NPWP, nah itu sebagai wajib pajak kita udah punya kewajiban nih. Yang pertama kan menyetorkan pajak atau membayarkan pajak, yang kedua lapor SPT. Jadi setelah kita memiliki kartu NPWP, kita timbul ya Mas ya, kewajiban itu menempel pada kita ya. Iya. Yang pertama kewajiban menyetorkan apabila penghasilan atas penghasilan dari PTKP ya, kita wajib menyetorkan. Dan yang kedua ada melaporkan Mas ya, melaporkan dalam hal ini SPT tahunan. Untuk kali ini kita mau fokus ke teman-teman yang bekerja sebagai ASN, sebagai pegawai BUMN, sebagai pegawai swasta untuk melaporkan pajak. Jadi kita hari ini fokus nih buat teman-teman yang ini. Jadi lingkupnya karyawan Mas ya? Ya betul, karyawan. Karena nanti untuk pelaporannya itu beda-beda. Jadi pada saat kita menerima kartu NPWP, itu kewajibannya langsung melekat Mas ya ke kita ya. Yang pertama tadi kewajiban untuk menyetorkan apabila penghasilan di atas PTKP Mas ya. Yang kedua kewajiban untuk melaporkan. Dalam hal ini melaporkan SPT tahunan Mas ya. Betul. Oh gitu Mas. Jadi kita wajib melaporkan penghasilan yang di tahun sebelumnya. Betul sekali. Nah, kali ini kita mau sampaikan ke teman-teman yang bekerja sebagai ASN, sebagai pegawai, pokoknya intinya sebagai karyawan. Jadi kita hari ini membahas pelaporan SPT tahunan untuk karyawan Mas ya? Iya, betul. Untuk karyawan. Oke. Untuk karyawan sendiri, kira-kira cara lapornya gimana sih Mas? Dan apakah ada perbedaan antara karyawan dengan lainnya atau gimana Mas? Jadi untuk saat ini kan semua pelaporan tuh sudah online ya Mas. Semuanya online. Semua jadi online. Harus KPP ya Mas ya. Perlu. Jadi teman-teman kalau mau lapor tidak perlu ke KPP lagi, bisa dilakukan secara mandiri, online Mas ya. Online. Terus melalui apa Mas? Caranya gimana Mas? Dimanapun kita bisa lapor, mau sambil di rumah, sambil kerja, sambil liburan, kita tetap bisa lapor pajak. Sambil ngopi pun bisa ya. Bisa sekali. Tapi masa pandemi gini lebih baik lapor di mana Mas? Ya, mending di rumah. Lampir di rumah Mas ya. Oke, jadi pelaporannya itu kita melalui e-filing online di DJP online. DJP online.pajak.go.id, nanti bisa lihat di bawah ini nih ada linknya. Oke, teman-teman nanti akan dimunculkan di sini.
akan ada link djponline.pajak.go.id melalui sarana e-filing ya Mas ya. Betul, e-filing. Jadi intinya kita lapor pakai 1770S sama SS. Pokoknya itu nanti Jadi bisa. ada formulir Mas ya? Iya, tinggal kita sesuaikan. Kita lapor berdasarkan apa sih? Nah, itu nanti kalau teman-teman yang sebagai karyawan, sebagai pegawai, kita minta bukti potong. Bukti potong itu Bukti minta di potong. kantor pajak atau minta ke di mana mintanya Mas? Enggak, Bukti dulu potong. sering nih Mas, waktu saya di KP 2KP, banyak nih yang minta bukti potong tuh ke KP 2KP, Mas, saya mau minta bukti potong pajak. Nah, ya kita jelaskan toh, bukti potong pajak itu bukan di kita, tapi minta ke bendahara. Jadi bukti potong itu yang menerbitkan bukan kantor pajak ya Mas ya? Bukan. Maupun bukan KP2KP. Bukan. Tetapi Bendahara bendahara instansi terkait instansi atau perusahaan terkait. Jadi tuh teman-teman, kalau minta bukti potong jangan ke kantor pajak. Karena di kantor pajak tidak menerbitkan bukti potong untuk melaporkan FIA tahunan Mas ya. Ya, betul. Yang menerbitkan adalah bendahara di kantornya masing-masing. Kalau PNS jadi instansi terkait berarti Mas ya. Ya betul. Itu mintanya kapan Mas? Kalau misalnya nggak dikasih, bisa nggak kita minta gitu atau buat sendiri gitu Mas? Bisa kita Buat harus. sendiri bisa, Mas? Enggak, maksudnya sendiri kita nggak bisa bisa? minta, kita harus minta Oh, segera gitu. mungkin kita minta. Karena kan buat lapor lebih awal lebih nyaman. Lebih awal, lebih nyaman. Oke, langsung aja Mas kita ke penjelasan bagaimana cara pelaporannya. Jadi yang pertama tadi dokumen yang dibutuhkan bukti potong Mas ya. Dipotong Yang kita. kita minta di bendahara kantor kita gitu ya. Kalau kita mau lapor kita harus punya bukti potong nih. Bukti potong Potong. sebagai dasar pengisiannya. Oke. Nah, kemudian kita harus punya akun DJP online. Akun DJP online daftarnya gimana sih Mas? Apakah daftarnya itu segampang daftar Facebook, Twitter gitu sih Mas? Gampang banget Mas. Gimana caranya Mas? Intinya untuk daftar DJP online kita harus punya EVIN untuk aktivasi akun. Evin. Apa itu Evin Mas? EVIN itu nomor angka yang nanti seperti PIN yang kita gunakan untuk aktivasi. Evin, kombinasi nomor yang akan digunakan sebagai PIN Mas ya, aktivasi. Iya, untuk aktivasi. Oh. Itu harus minta ke KPP, harus minta EVIN-nya. Teman-teman itu kalau Evin itu yang menerbitkan kantor pajak. Jadi tadi kalau Evin mintanya KPP Mas ya? Ya. Atau KP2KP bisa? Bisa. Bisa. Dan Tapi- satu lagi nih Mas, tenang aja, kita kalau mau minta nggak perlu datang ke kantor, Gimana caranya Mas? bisa online. 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 Menerbitkan KPP, online gimana Mas? Online, nah silahkan hubungi WhatsApp EVIN di bawah ini. Oh gitu, itu khusus di KPP pertama Jayapura. Iya, itu layanan Oke. dari kami Kabupaten Semeru untuk teman-teman rekan pajak yang mau melaporkan pajak, yang lupa EVIN atau minta EVIN bisa langsung. Hubungi nomor WA Evin gitu teman-teman. Jadi KPP Jayapura menyediakan layanan online permintaan nomor Evin khusus untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP pertama Jayapura Mas ya. Betul. Oke, jadi nggak perlu datang ke kantor, cukup WA saja nomor Evin yang tertera ini di hari dan jam kerja, gitu Mas ya. Betul. Oke, tadi yang pertama saya ulangi lagi. Pertama butuh dokumen bukti potong, yang kedua nomor Evin sudah ada. Apa lagi Mas dilakukan Mas? Dua itu yang paling penting. Kemudian kita aktivasi akun DJP online. Aktivasi akun DJP online. Nah, kita kalau jelasin DJP aktivasi Berarti akun panjang pertama nih. registrasi dulu Mas ya. Iya. Pastikan dulu sudah aktif dulu, baru nanti login langsung Mas ya. Kalau kita jelasin itu panjang. Panjang Mas ya. Nah, Jadi langsung aja Mas kita kasih link di bawah lah biar asumsinya- bisa lihat, bisa lihat di YouTube di link di bawah ini nih. Siap. Nah, nanti biar dilihat, biar nanti bisa dipraktekkan untuk aktivasi Jadi kita akan membahas ke asumsinya sudah aktivasi Mas Sudah ya. aktivasi. Tinggal login aja. Kita login. Berarti masuk ke djponline.co.id, login lalu gimana Mas? Nah, setelah login, kita pilih pelaporan. Lapor. Oh, lapor Mas ya? Lapor. Kemudian pilih e-filing. Setelah login DJP online, pilih lapor, pilih e-filing. Nanti ada gambarnya e-filing.
e-filing, terus kita lanjutkan ke mengisi tuh form tuh. Ada pekerjaan bebas dan lain-lain. Itu kita sesuaikan dengan kita punya pekerjaan. Oh, jadi setelah klik e-filing ada pertanyaan lagi, Mas? Ada. Saya sendiri juga nggak hafal pertanyaannya. Kita kasih link di sini. Pokoknya Tugasnya kita sesuaikan. agak berat ya, Mas? Kita sesuaikan dengan pekerjaan kita. Oke. Formnya pun juga nanti udah ada di situ. Tinggal kita mengisikan sesuai di bukti potong. Bukti potong yang kita minta di bendahara tadi. Enggak, Mas, kalau nggak salah form SPD itu ada beberapa macam, Mas ya? Oh iya. Nah, itu kita harus ngisi yang mana, Mas? Terus caranya kita menentukan kita form ini, kita form yang itu gimana, Mas? Nanti itu disesuaikan dengan penghasilan kita dan pekerjaan kita nih. Pekerjaan. Oke. Kalau saya contohnya, Mas, misalnya saya punya pekerjaan penghasilan di bawah 60 juta brutonya. Itu saya pakai form apa, Mas ya? Terus kira-kira apa aja sih, Mas, form SPT tahunan untuk karyawan itu? Nah, itu ada dua form. Dua form. 1770S dan SS. Jika misalnya, Mas, ada karyawan, Mas, penghasilannya di bawah 60 juta. Itu baiknya pakai form apa, Mas? Ya, kita pakai form yang sangat sederhana. Sangat sederhana. 1770 SS. SS. Dan teman-teman, kalau misalnya ada kerabatnya teman-teman tanya masalah pelaporan pakai form yang mana, dilihat penghasilan brutonya, Mas ya. Betul. Kalau di bawah 60 juta, silakan menggunakan 1770 SS atau sangat sederhana, Mas ya. Betul. Kalau di atas itu berarti pakainya S. S atau sederhana berarti, Mas ya. Oke. Jadi kan ketika kita menerima dari bendahara, kita lihat dari Bukti potongnya. Itu Oke. penghasilan kita berapa, nanti kita sesuaikan dengan form yang akan Penghasilan bruto, Mas ya. Penghasilan bruto. Penghasilan bruto. Teman-teman yang dilihat itu penghasilan brutonya. Bukan itu, Mas ya. Tapi untuk menentukan penggunaan form yang dilihat adalah penghasilan bruto, teman-teman. Oke, Mas, lanjut. Lanjut, setelah kita mengisikan sampai ke tahap terakhir, kita isikan pernyataan. Kita isi dengan sesuai kebenarannya, kita centang dulu untuk pernyataan. Itu sudah isi semuanya, Mas Sudah ya. isi semua. Berarti pengisiannya itu bisa sendiri, Mas ya. Isi sendiri. Apa yang pernah saya tahu itu self assessment ya, Mas. Betul. Kita kalau sebenarnya kan menghitung sendiri dan mengisi sendiri kan, melaporkan sendiri kan. Tapi karena kita karena untuk karyawan ASN itu kan sudah dihitungkan sama bendahara. Untuk Jadi kita rincian penghasilannya, Mas ya. tinggal kita isikan saja. Lalu apakah ada setelah mengisi itu ada kewajiban pajak lagi nggak, Mas? Kadang-kadang kan teman-teman ada takut nih. Nanti saya kalau ngisi SPT tahunan ada yang harus dibayar lagi nih, gimana? Enggak, selama itu sudah benar yang dipotong oleh bendahara, tidak ada kurang bayar, itu sudah ada kewajiban lagi. Oh, jadi yang menghitungkan pajak kita sebagai karyawan itu bendahara terkait, Mas? Kita sudah dipotong sama bendahara. Dipotong setiap bulan. Oh, makanya, Mas, pada saat bukti potong saya lihat itu ada bahwa itu ada pajak yang telah disetorkan. Itu berarti sudah dibayarkan bendahara, Sudah Mas, ya? dipotong, sudah dibayarkan sama Berarti bendahara. sebenarnya kalau kita cuma punya pekerjaan karyawan atau pegawai aja, satu aja pekerjaan, nggak ada potong, nggak ada bayaran lagi, Mas ya? Nggak ada. Cukup kita memindahkan di bukti potong ke e-filing tadi Ya. pengisiannya. Kemudian nih Mas, setelah kita centangkan, kita lanjutkan, kita ambil, kita kirim nih. Kita kirim kan butuh token tuh. Ya. Token. Token. Ya. Token kirim ke email. Ya. Ambil aja dari email, kita masukkan ke situ, tinggal kita kirim. Setelah kita kirim, kita lihat bukti penyetoran SPT di email. Oh, berarti Di semuanya situ secara sudah ada. elektronik, Mas ya? Semua elektronik. Semua elektronik, semua online, nggak perlu berkerumun. Nggak berkerumun ya, Nggak perlu karena berkerumun. masa pandemi Layanan KPP Jayapura online. bisa online aja. semua, Mas ya. Jadi itu teman-teman semuanya. Jadi yang pertama dibutuhkan itu dokumen, bukti potong, EVIN, dan tambahan tadi ada email aktif, Mas ya. Untuk Email yang bisa dibuka teman-teman untuk mengirimkan kode verifikasi atau token, Mas ya. ya, Oh gitu. Jadi cukup mudah teman-teman cara Gampang lapornya itu. Kalau misalnya saya mau lapornya misalnya nanti aja bisa nggak sih, Mas? bisa. Kapan terakhir, Mas, lapornya? Tanggal 31 Maret 2021. Tanggal 31 Maret 2021 untuk melaporkan SPT 2020, Mas ya. Oh, kalau misalnya lewat itu, Mas, apakah ada sanksi denda terkait itu, Mas? Ada Mas. Untuk keterlambatan lapor itu ada dendanya. Waduh. Ada. Nanti ada
suratnya, kita kirim surat. Surat cinta gitu Mas ya? Surat cinta dari kantor pajak. kantor pajak. Betul. Jadi teman-teman, kalau tidak ingin mendapat surat cinta dari kantor pajak, silahkan melaporkan lebih awal, karena lebih awal lebih nyaman. Itu Mas ya? Betul. Lebih awal lebih nyaman. Di sini kita kan ngajak teman-teman ASN yang kaum milenial lah di sini buat ngajak teman-teman seniornya atau mengajari bapak-bapak. Iya, kadang-kadang kan ada pensiunan kakek neneknya itu Mas yang dapat pensiun dari Taspen. Nggak tahu nih, ternyata harus lapor SPT juga karena statusnya masih aktif. Itu gimana Mas? Bisa dibantu Mas ya? Bisa, intinya di sini ya kita sampaikan, kita ngajak teman-teman semua untuk ya membagikan informasi bahwa awal tahun kita lapor SPT. Lebih awal, lebih nyaman. Oke, terima kasih Mas Isan atas diskusinya atau obrolannya hari ini Mas ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa menghubungi kami di sosial media kami, data di sini nanti. Tolong editor nanti ditambahkan ya. Sosial media kami, Instagram, YouTube, bisa komentar, DM, nanti akan dibalas oleh teman-teman dari admin kami. Oke, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Dadah.